memandikan ini diupayakan orang yang paling dekat, sehingga nanti bila maaf ada di tubuh jenazah ini umpamanya ngapunten ya, ada cacatnya, ini tidak disampaikan di luar. Ono wong sing gak tepak, Pak ngapunten ngomong untuk ngawur. Wonge gawat deh, kowe tibae cilik. Lho ngono ya, Pak. Ya, ini diomongno nang jaba-jaba wah gak tepak iki. Ya, tibae wong iki nduk mbuh ono bendole nduk. Ya, ini juga tidak boleh. Oleh karena itu kalau bisa yang memandikan ini orang yang terdekat. Kalau memang terdekat nggak mampu, biasanya dibantu oleh Pak Mudin dan seterusnya, terus dibantu oleh keluarga yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, lamma aratu ghusla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak atau ketika mereka hendak memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, wallahi, demi Allah, mana dari kami tidak faham, kami tidak mengerti, kami tidak tahu. Nujaridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujaridu mautana amlah, apakah kami dalam memandikan jenazah Rasulullah itu kami telanjangi seperti mayat-mayat atau jenazah di antara kita atau tidak? Al-hadits rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ini hadis yang menjelaskan tentang memandikan jenazah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tentunya para sahabat itu telah banyak memandikan jenazah-jenazah sahabat yang lain. Tentunya ditelanjangi begitu, Pak ya. Lalu sahabat-sahabat yang ini bingung ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, apakah kami telanjangi seperti teman-teman kita? Maaf, tentunya kalau kita memandikan jenazah itu tidak ditelanjangi telanjang bulat begitu, Pak. Saya pernah melihat video, ya, itu di suatu daerah ada laki-laki yang dimandikan, ditelanjangi bulat, tidak ada pagernya begitu, banyak yang lihat. Ini yang tidak pas. Alhamdulillah umumnya di tempat kita itu ada pagar dari kain, Pak ya. Itu pun kalau memandikan sangat-sangat dianjurkan untuk ditutup yang namanya kemaluannya, ya, atau auratnya untuk laki-laki. Jadi tidak ditelanjangi bulat gitu. Tidak tahu kalau di sini bagaimana, Pak? Ditutup ya, pakai sarung dan seterusnya itu. Ya, jadi umpamanya kita gosok barang-barang yang nggak pas itu ya kita nggak kelihatan. Secara teknis saya tidak menjelaskan, mungkin ada pelatihan tersendiri kan begitu, Pak. Secara umum saja, paling tidak diupayakan, ngapunten, paling dia diupayakan yang memandikan itu tangan yang kiri itu kalau bisa pakai sarung tangan atau sarung dari plastik itu, Pak. Yang kanan
Kalau bisa juga pakai, nggak pakai nggak apa-apa, karena itu untuk yang apa nyiram gitu umpamanya. Tapi yang gosok biar kiri biasanya. Ya, pakai dua-duanya boleh. Upayakan airnya ini juga seperti yang kita pakai untuk bersesuci, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Artinya apa? Jangan sampai air ini mustakmal. Dulu pernah kita pelajari air mustakmal itu adalah air yang mana kurang dari 2 kula, lalu air ini sudah dipakai untuk bersesuci, nyiprat ke situ, itu air mustakmal. Makanya kalau bisa drumnya agak besar. Kalau enggak gitu paling bagus itu dikelocor pakai selang, ya. Ini kalau bisa. Jadi kita upayakan semacam itu. Nah, memandikan ini diupayakan orang yang paling dekat, sehingga nanti bila maaf ada di tubuh jenazah ini umpamanya ngapunten, ya, ada cacatnya, ini tidak disampaikan di luar. Ono wong sing gak tepak, Pak ngapunten ngomongnya untuk ngawur. Wonge gawat deh, toko tiba cilik. Loh, ngono ya, Pak. Ya, ini diomongno nang jaba-jaba wah gak tepak iki. Ya, tiba wong iki nduk mburi ono bendole, nduk. Ya, ini juga ndak boleh. Oleh karena itu kalau bisa yang memandikan ini orang yang terdekat. Kalau memang terdekat gak mampu, biasanya dibantu oleh Pak Mudin dan seterusnya, terus dibantu oleh keluarga yang terdekat. Supaya apa? Supaya kalau jenazah ini ada cacatnya dan seterusnya, ini tidak diberitahukan kemana-mana. Ya, lalu kita upayakan tidak lupa perutnya dipelurut dulu supaya kotorannya keluar dan seterusnya. Ya, ini. Nah, saat itu yang namanya sahabat bingung apakah ditelanjangi atau tidak, ya, karena sebagian besar ulama-ulama itu kalau mandi, Pak, itu enggak telanjang, ya. Jadi begini, kalau ada mandi besar, mandi jinabat, ya, biasanya kalau malam-malam bapak-bapak, ibu-ibu biyen sik nom, ya, itu enggak PR. Itu kadang mandinya kan jam 1 malam, jam 12 malam begitu, ya. Ada dingin-dingin. Nah, itu dalam hadis disebutkan, ya, barang siapa yang mandi malam itu akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi malaikat delokan malaikat lho jamaah Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1 dalu-dalu adem-adem adus karena wedi ambek aku. Dibangga-banggakan, Pak. Ya. Nah, karena didelok malaikat itu para aulia, para ambiya itu sungkan, Pak. Ya, makanya kalau mandi adik telesan. Ya, tahu telesan, Pak, ya? Ya pakai sarung itu, ya. Kesuwen Ustadz, ya enggak apa-apa. Sing kesuwen enggak apa-apa. Ya. Wong awak dhewe gak ketok malaikat ae kok. Malaikate ketok awak dhewe, Pak. Wong kadang-kadang ngapunten. Nek omahe cilik tipe LSSSS itu kan umpamanya, ya. Itu teko kamar nang nggone kamar mandi kan dekat, Pak. Melayu ambek udara tang tung ngono kadang-kadang ya. Ini di desa siji kan jauh di desa itu, ya. Atau yang rumahnya besar, kamar mandinya di dalam. Ngono ku ya teko kamar, ya pancen masih di dalam kamar, ke kamar mandi ya telanjang. Ya. Nah, diupayakan, ya, itu ngapunten saat kita jima itu juga pakai kemul. Makanya Rasul pernah mengatakan kalau kamu jima dengan istrimu jangan seperti khimar kuda itu kan telanjang bulat gitu, Pak. Ya, nek cara gak sumuk ustadz gak usah dek ngono-ngonoan, nah gitu. Ya, tapi ini anjuran, Pak. Ya, jadi kita
lebih apa, lebih pimpen dan seterusnya. Nah ini kisah masih nom-nom sing tuwek wis gak usah dipikir Pak ngono Pak ya. Jadi adalah akhlak untuk berumah tangga. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberi keturunan yang soleh solehah. Jangan mengasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang mendolimi kita. Al-Fatihah. Saya minta bacaan Fatihah Pak ya, khusus untuk putri saya yang sedang sakit di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad